Akhir-akhir ini gue lagi kebingungan karena dikit ya yang nonton gue bingung gara-gara mau nonton anime apa lagi. Akhirnya gue mutusin buat nyari anime-anime yang lebih mid. Gue ketemu sama beberapa anime pada umumnya yang mengejar mimpi atau mengejar cita-citanya gitu. Tapi ini yang bedanya tuh MC-nya itu terlarang sama usia gitu. Tapi lebih tepatnya orang-orang yang udah lebih tua atau om-om gitu. Ternyata pas gue lihat ratingnya banyak juga nonton anime ini gitu. Ini yang bikin gue pengen bahas, yaitu karakter utama anime yang cintai sama para wibu. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama ada dari Shinmei Osan Wokensha. Jadi ini ceritanya om petualang pemula gitu, yang baru memulai jadi petualang di umur yang gak muda lagi. Dari kecil dia tuh pengen banget jadi seorang Wokensha atau petualang, tapi dia tuh kekuatannya tuh sama sekali gak muncul gitu, sampai akhirnya tiba-tiba opening di umur 30-an. Nah, dari situlah dia dilatih sama artian yang paling hebat, benar-benar jadi oke banget gitu. Dia tuh berani banget gitu, karena gue punya kekuatan apapun tapi dia berani buat lawanin dirinya melawan monster gitu. Semangatnya juga ya luar biasa, karena meskipun udah umur segitu dia rela untuk berlatih selama 2 tahun sampai akhirnya siap untuk jadi petualang. Gue pikir ini dia humble banget, tapi lebih ke kocak karena terlalu overthinking. Karena dia masih pikir kalau dia tuh upaya, kalau ada orang-orang sekitar pun udah mengakui kalau dia tuh bukan petualang biasa gitu. Dia apanya kocak lah kelakuannya gitu. Dia ada sama sekali sama kekuatannya yang hebat. Yang kedua ada Hibino Kafka. Ini anime populer. Kafka ini umurnya 32 tahun juga. Dia dari anime Kaiju nomor 8. Dia pernah berjanji sama teman masa kecilnya supaya jadi pasukan pertahanan yang kuat biar bisa membasmi semua kaiju. Tapi ternyata dia selalu gagal gitu dalam seleksinya gitu, dan dia payah gitu. Tapi sialnya tuh dia malah jadi kaiju juga gitu. Yang tadinya mau membasmi kaiju malah jadi kaiju gitu. Orangnya berani gitu, sama semangat, dan humble juga, kocak, ber-30-an yang capean gitu. Ini gue suka banget sama si Kapta, karena Kapta tuh meskipun tepuh gitu ya, nggak kuat sama sekali, dia tetap nggak kata semangat buat ngejar impiannya meskipun ada di ambang umur yang gitu. Dan akhirnya dia berhasil untuk masuk ke instansi pertahanan meskipun pacarnya 0% gitu. Dia selalu coba ngelakuin yang terbaik, merelakan pekerjaan dulunya yang dimana dia cukup ahli dalam bersih-bersih mayat kaiju. Nah, yang ketiga sebenarnya gue nggak tahu umurnya ini Naruto dari Orewa Subit. 狩りする逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい。 Ting Peri apa Pari ya, ikan. Naruto orang yang sama, berani gitu, semangatnya juga dia selalu giat. Meskipun dia udah dinilai sama orang-orang kalau dia tuh nggak mampu untuk jadi petualang, dan nggak dapat skill yang berarti yang dia mau punya. Kill tangkis itu yang bikin gue tangkis ini kayaknya vibe nih kayak Tatena Yusa atau sama apa gitu dari Bofuri gitu. Banyak tuh berani gitu, dan jelas sangat yang siap banget gitu untuk melakukan latihan sendiri 15 tahun apa gitu. Yang beda dari yang lain, dia polos kayak dia tuh orang gunung, dia tahu apa-apa soal jadi di kota. Yang bikin gue respect banget sama karakter itu karena orangnya sopan gitu, sekalipun dia harus ngomong sama raja gitu apa adanya gitu. Gue tetap ini kocaknya tuh ada di komedi salah paham gitu. Ya, dari ketiga karakter gue ngerasa mungkin mereka populer tuh gara-gara mewakili harapan dan mimpi kita gitu ya, mimpi gue nggak tahu kalau kalian. Dan mereka tuh bikin udah ada yang nggak mungkin, dan bagaimana cara menerima diri sendiri terus jadi apa adanya, tapi tetap tekun dalam mempelajari sesuatu gitu yang gak nyerah. Gue rasa itu ada tipis sama keras kepala, tapi ya gue merasa mungkin di awal nih kayak nggak ada gunanya gitu, tapi tetap gak nyerah gitu. Kayaknya gitu sih yang buat satu kesamaan gitu. Nah, gue rasa ini lebih relate karena mau di dunia anime atau di dunia asli gitu, itu terasa lebih nyata gitu, karena batasnya ada di usia tertentu gitu untuk gapai cita-citanya. Itu cara udah dilakuin tapi tetap kurang gitu. Gue rasa itu yang bikin relate sama orang-orang yang nonton ini dan ngerasa jadi semangat buat terus ngelakuin sesuatu buat apa yang mereka impikan gitu. Super solid gitu. Buat gue tuh tiga-tiganya punya kekurangan dan keadaan yang bisa dibilang kayak lu udah 30 kenapa nggak lanjutin hidup kayak biasa aja gitu. Yang bisa aja tiga karakter itu ngajarin hal yang nyerah gitu aja sama keadaan. Apa mungkin NPC udah mulai melemah gitu ya, itu yang udah nyaman kerja di tempatnya dan udah pasti gitu. Penghasilan Lenor tuh paling sedih daripada yang lain ya, tim gatu dia
diceritain tentang petualang sama bapaknya. Jadi Nor akhirnya punya kesempatan buat jadi petualang, tapi petualang tingkat FJ kuli panggul sekian solokan di dalam kota. Jadi dia tetap ngelakuin itu gitu, karena dia pikir akhirnya kekuatan dia bisa berarti untuk orang sebagai petualang. Gue paham sama MC ini karena ada yang relate sedikit itu tentang Malaysia dan impian yang mau dicapai. Ya itu dia sedikit tentang om yang dicintai para ibu akhir-akhir ini. Nah, kalau kalian sendiri lebih suka sama siapa? Chopka, Nor, atau Rick? Coba di komen aja di situ. Thank you yang udah like dan subscribe. Nah, ya udah, gitu aja.